Timnas Indonesia harus pulang dengan kepala menunduk setelah kembali gagal menembus ke babak semifinal Piala AFF 2026 saat bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat malam. Dua edisi secara beruntun sejak 2024 lalu, Indonesia hanya bermain hingga fase grup. Apa yang menjadi evaluasi besar Timnas Indonesia dan mungkin juga Federasi PSSI? Kita akan bahas bersama mantan pelatih Timnas Indonesia, Neil Maizer, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Coach Neil Maizer. Selamat sore, Bang. Ya, kalau kita melihat pertandingan kemarin akhirnya 1-1 dan membuat Indonesia gagal melaju ke babak semifinal. Apa yang faktor membuat Indonesia bisa dilihat dari permainan kemarin itu kurang maksimal dan akhirnya hanya bisa menyamakan kedudukan 1-1? Ya, kalau melihat dari pertandingan tadi malam itu, yang pasti kita menguasai pertandingan secara umum ya. Penguasaan bola kita cukup bagus, tapi kendala kita lagi-lagi finishing. Walaupun kita ada beberapa peluang, cuma gol tercipta di menit ke-47 oleh Ragnar Oramangun dan dibalas oleh Ilham Fandi itu menit ke-66. Secara taktikal, sebenarnya kita sudah menguasai permainan, Bang. Cuma memang Singapura pengen taktikal dia berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi Singapura ini, kenapa kita kalah dan hanya kita draw 1-1? Karena taktikal strategi Singapura, skenario-nya berjalan. Ya. Dia tahu kekuatan dari Indonesia dan dia hanya ingin draw, ingin seri 1-1, 0-0, sehingga dia maju ke babak berikutnya ke semifinal. Nah, apa yang dilakukan taktikal strategi? Dia kompak defense di belakang. Setelah itu dia ada kesempatan dia direct play ke belakang pertahanan lawan Indonesia, dan itu dilakukan setiap pertandingan. Indonesia sebenarnya sudah juga melakukan, dia pressure di pertahanan lawan, dia kalah bola dia pressure, tapi komunikasi kurang berjalan. Habis itu strategi kita solusi untuk menembus pertahanan lawan juga tidak banyak solusi. Jadi saya pikir Indonesia bukan pantas sih, sebenarnya pantas menang, tapi mungkin karena taktikal dan skenario di Singapura malam tadi cukup sesuai dengan harapan tim pelatih, sehingga Indonesia tidak bisa menang pertandingan. Apalagi kemarin juga, kenapa kita bisa kebobolan itu karena miskomunikasi aja. Kalau saya lihat di pertandingan itu antara goalkeeper kita sama Rizky Ridho, miskomunikasi sehingga bolanya jatuh ke pertahanan lawan dan disuting oleh pemain Singapura. Itu menurut saya kenapa kita kalah tadi malam. Tapi mungkin ini evaluasi buat John Herdman, pasti dia sudah memutar otaknya, sudah memikirkan apa yang harus dilakukannya, bagaimana menganalisa pertandingan ketika melawan Kamboja, Timor Leste, Vietnam dia kalah, dan kemarin juga melawan Singapura dia draw 1-1. Dan ini mungkin jadi pembelajaran yang bagus buat Herdman, karena target kita kan lebih besar daripada ini. Gitu, Bang. Baik, Coach, tapi kalau kita mau mencoba mengkomparasi, kalau dari segi pemain misalnya bisa dibilang yang saat ini atau yang kemarin turun itu kan lebih unggul dari era misalnya Sinteyong pada tahun 2024 yang pada saat itu hanya menurunkan pemain U22. Dan tapi tahun ini banyak dari pemain diaspora. Apakah ini belum cukup untuk memberikan kontribusi signifikan di permainan semalam? Sebenarnya sih kualitas kita lebih bagus daripada dua tahun yang lalu ya, 2024 kalau nggak salah. Tapi mungkin John Herdman mungkin belum detail, belum clear bagaimana menilai pemain ini secara utuh, baik secara fisikal, teknikal, taktikal, dan mental. Sehingga dia belum kelihatan ya, belum mantap untuk menurunkan starting 11. Karena di satu pertandingan sampai 4 pertandingan ini, bertukar terus pemain-pemain starting 11-nya. Biasanya kalau udah di suatu kompetisi, kita udah jelas nih, pemain yang diganti itu karena cedera dia, karena kartu kuning atau kartu merah. Tapi sepertinya ini belum. Ya mungkin itu jawaban itu, mungkin tentu yang harus menjawab tentu harus head coach-nya, harus John Herdman yang membuat analisa, evaluasi, nanti mungkin dia akan memberikan kepada PSSI atau ke press, ke wartawan semua, ini loh saya kalah. Kenapa? Saya mempunyai pemain yang berkualitas, yang pemain yang diaspora, yang pemain dari luar negeri seperti Tom Hai dan yang lain-lain, tapi kok bisa kalah dengan pemain Singapura yang tidak banyak menggunakan pemain diaspora, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa draw 1-1.
Begitu juga kita mengalahkan Timor Leste. Ketika bisa kita mengalahkan Timor Leste, itu pun setelah Timor Leste dengan 10 pemain. Jawaban ini memang harus kita minta kepada John Heyman. Tapi mungkin PSSI sudah mengantisipasi itu. Mungkin PSSI sudah mengevaluasi dan memberi semacam pertanyaan kepada John Heyman karena dia yang bertanggung jawab untuk gagalnya kita di Piala AFF. John Heyman harus bertanggung jawab karena harapan dan ekspektasi seluruh bangsa Indonesia, termasuk kita pemerhati sepak bola, pelaku sepak bola, saat ini kita juara AFF. Tapi nyatanya enggak. Nah, itu secara kepelatihan, keilmu pelatihan, tentu John Heyman yang bisa menjawab secara detail. Kita hanya bisa memperkirakan aja, Bang. Jadi mudah-mudahan nanti ada jawaban tersendiri John Heyman. Kenapa nih? 4 pertandingan kita cuma menang 2 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali. Nah, itu Coach clear. Neil Maizar, tapi banyak juga yang menilai bahwa John Heyman ini terlihat masih meraba untuk bisa menentukan pola permainan anak asuhnya. Jadi memang sudah ada pemusatan pelatihan sejak lama, tapi hasilnya belum maksimal. Tiap laga ini berubah formasi dan juga kedalaman squad yang dianggap selalu berubah-ubah. Apakah ini juga menjadi faktor kemudian tidak fokusnya timnas Indonesia dalam pertandingan kemarin, apalagi sebelumnya juga dibantai 0-3 oleh Vietnam, apakah itu juga ikut berpengaruh? Nah, ini yang kita pertanyakan. Ini kan pembelajaran buat kita, Bang. Kalau secara kepelatihan kan di high level dia. Kita ini di bawah nih, Bang. Dia di high level. Dia prestasinya sudah mendunia. Membawa sebuah negara ke Piala Dunia, Kanada ke Piala Dunia itu bukan hal yang mudah, Bang. Harusnya kita belajar sama John Heyman. Nah, untuk itu kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa setiap pertandingan pemainnya bertukar-tukar, habis itu taktikal dia kadang-kadang tidak sesuai dengan kita harapkan. Misalkan begitu, ketika Vietnam menggunakan defend to counter, dia cetak gol ketika dia pressure di antara di pertahanan kita dan kesalahan bola yang dilakukan oleh pemain kita dirampas sama dia dan cetak gol. Begitu juga kemarin salah komunikasi antara Rizky Ridho dengan goalkeeper. Blunder di depan, passing, hanya itu. Sebenarnya di yang level kan pemain bola nggak boleh miskomunikasi. Di yang level nggak boleh hilang komunikasi, nggak bilang hilang fokus. Ketika Spanyol mencetak gol ke gawang Argentina, itu kan momen itu yang merubah suasana. Momen itu ketika Spanyol mencetak gol melalui Terence, itu kan merubah nuansa. Gitu juga ketika pemain Singapura ketika komunikasi antara Rizky Ridho yang tidak clear, bolanya jatuh di depan gawang, suasana berubah, kita draw dan kita tidak maju ke semifinal, semuanya menyalahkan head coach. Tapi seandainya itu tidak terjadi gol, kita menang 1-0, ceritanya akan berbeda. Nah, inilah sepak bola. Dan itu harus kita minta pertanggungjawabannya kepada siapa? Tentu kepada head coach John Heyman. Itu, Bang. Tentunya banyak evaluasi yang kemudian harus dilakukan, apalagi sampai ada tagar John Heyman out. Itu apakah kemudian juga bisa kemudian pembenahan secara menyeluruh nantinya ke depan yang bisa dilakukan. Kita akan nantikan bersama. Terima kasih Coach Neil Maizar telah memberikan perspektifnya bersama kami di Metro hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.